Halo semuanya, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai. Sudah keseringan saya ngomongin soal COVID-19 di media sosial yang lain, jadi hari ini saya nggak mau ngomongin itu lagi. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Kemarin saat saya posting sesuatu di Instagram, kemudian ada teman saya yang mengkomentari postingan tersebut berupa pertanyaan. Kenapa ya otak kita itu suka nggak mau kalau diajak berubah ke hal yang baik? Kenapa otak kita itu seperti bisa memanipulasi diri kita sampai kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik? Kemudian saya tertarik. Oh iya ya, kenapa ini nggak dijadikan bahasan saja? Kalau bahasan-bahasan di teori-teori lain gitu, ada yang menyebutkan, wah ini ada mental block di sana gitu katanya. Atau ini bawah sadarnya nggak mau berubah gitu katanya, ada trauma gitu. Saya tidak akan menjelaskan dalam teori-teori yang demikian. Mari kita membahas dengan lebih sederhana saja. Saya akan menggunakan cara-cara yang bisa mungkin kita pahami bersama untuk menyelesaikan persoalan tidak bisa berubah ini. Tidak akan pakai bawah sadaran yang jadi akhirnya susah kita mau ngapain buat berubah. Pertama-tama kita akan bahas kenapa sih manusia nggak suka berubah? Nah, ada yang menarik dari manusia nggak suka berubah ini. Jika kita membayangkan sedang hidup puluhan ribu tahun yang lalu di entah gurun mana atau di padang mana atau di savana mana, manusia sedang tinggal di sana tanpa teknologi, tanpa perkiraan cuaca, tanpa ada map yang jelas, ini di sini ada hewan siapa, dia berjalan kira-kira berapa lama, saya bisa ditemui di mana, hewannya juga nggak pakai sensor. Bayangkan sedang hidup di suasana demikian. Kalau kita hidup di savana puluhan ribu tahun yang lalu, gerakan terkecil dari ada tumbuhan yang tiba-tiba bergerak secara konstan, mungkin sudah membuat kita takut. Kita takut itu hewan, kita takut itu bahkan harimau atau citah atau dan lain sebagainya yang bisa menerkam dan akhirnya kita meninggal. Atau perubahan sedikit dari cuaca, kita mungkin sudah menjadi takut juga. Jangan-jangan ini hujan lama. Jangan-jangan nanti makanan yang baru saja dikumpulkan, baru saja dibakar, semuanya hilang hanyut dengan air. Manusia biasa memiliki sensitivitas terhadap perubahan. Ada sebuah organ kecil di otak, namanya amigdala. Amigdala ini bersifat untuk memberi sensor bagi kita kalau kita merasakan takut, kalau kita merasakan adanya ancaman bahaya. Amigdala akan menyala dan memberi sensor kepada kita bahwa ini bahaya, mari lari, atau ini bahaya, ayo lawan, atau ini terlalu bahaya, diam saja. Pilihannya 3, fight, flight, atau yang paling jarang disebutkan freeze. Ada beberapa orang yang menyebutkan freeze itu masuk dalam kategori flight. Tapi anggaplah itu tadi, fight, flight, dan freeze. Jika bahaya terlalu besar, kita cenderung kabur atau kita cenderung diam. Jika bahaya sanggup dihadapi, kita akan melawan, maju. Pada kondisi zaman dulu, perubahan sekecil apapun bakal direspon dengan ketiga hal tadi, fight, flight, freeze. Bayangkan jika ada perubahan pola di masa tersebut. Biasanya kita nyari makan siang, kemudian kamu dengan nekat nyari makan malam. Amigdalamu akan memberitahumu dengan besar bahwa nyari makan malam di kondisi cuaca seperti ini itu berbahaya. Stop. Akhirnya gimana? Freeze. Kita nggak jadi berburu malam-malam karena amigdalamu memberitahumu. Perubahan yang mendadak dan tiba-tiba bisa jadi dianggap sebagai keberbahayaan oleh amigdala. Oleh karena itu,
manusia akan sulit berubah secara mendadak karena otak kita mengasumsikan bahwa perubahan mendadak itu sebuah keberbahayaan. Nah, pertanyaannya, kalau otak kita menganggap perubahan mendadak itu sebuah keberbahayaan, terus gimana kita bisa berubah? Ada solusi lain yang dikenal sebagai istilah Kaizen. Continuous change. Perubahan yang secara kontinu, yang kecil-kecil. Maksudnya gimana? Pada waktu Perang Dunia II, Amerika Serikat belum memiliki sumber daya sebesar sekarang. Belum ada tuh pabrik-pabrik senjata yang besar, belum ada tuh pabrik-pabrik yang mampu memproduksi, menolong tentara-tentara berperang sebesar sekarang. Belum ada. Bagaimana cara mereka membantu untuk memenangkan Perang Dunia II? Salah satunya adalah little continuous change ini yang kemudian dikenal sebagai Kaizen. Bahkan para manajer yang membuat senjata tadi di pabrik pembuatan senjata yang belum besar secara rela bertanya kepada bawahannya, kira-kira ada nggak cara yang lebih efisien dan efektif bagi kita untuk mempercepat proses produksi ini? Dan itu dilakukan secara habit oleh semua orang. Sehingga proses produksi yang tadinya panjang bisa diperpendek karena ada perubahan-perubahan kecil yang secara sengaja disadari, dipilih untuk lakukan oleh orang-orang di dalamnya. Nggak usah gede-gede, tanyain bawahan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempercepat proses produksi? Mungkin sarannya nggak besar. Mungkin impact-nya nggak besar, tapi terus-menerus ditanyakan dan itu akhirnya membawa perubahan yang terus-menerus. Nah, pada proses ini, akhirnya teknik ini diperkenalkan kepada negara-negara lain oleh Amerika, termasuk kepada Jepang, yang pada kesempatan ini kita jelaskan dalam konteks Kaizen. Walaupun seringkali ya kita dengar di kebudayaan kita atau di buku-buku motivasi gitu, atau di buku-buku yang perubahan gitu, seakan-akan kalau perubahannya nggak besar maka itu tidak signifikan dan nggak usah dilakukan. Iya atau tidak sama sekali begitu katanya, all or none. Katanya kalau mendingan berubah sama sekali atau tidak sama sekali gitu. Seakan sangat hitam putih sekali konteksnya. Kalau kita berubahnya nggak mendadak, kalau nggak tiba-tiba, kalau nggak kayak yang di TV-TV gitu ada bohlam di atas kepala terus insight berubah gitu. Kayaknya nggak berubah. That's not the case. Begitu ada dorongan untuk berubah mendadak, amigdala kita bisa nyala. Karena buat kita, buat manusia, perubahan itu hal yang mengkhawatirkan sekalipun kita tahu perubahan kita akan menjadi lebih baik. Tapi perubahan bisa jadi berbahaya bagi amigdala. Sehingga otak kita mencegah kita berubah dengan cepat. Solusinya gimana? Solusinya Kaizen. Ketimbang kita masuk ke dalam mode fight, flight, atau freeze ketika kita mau berusaha mendadak, yang artinya kita tidak berubah juga, maka akan lebih mudah untuk kita berubah tanpa menyalakan amigdala. Maksudnya berubah tanpa menyalakan amigdala, contoh-contoh. Ini berubah yang menyalakan amigdala. Saat resolusi tahun baru, apa resolusimu? Aku ingin baca buku lebih banyak. Aku ingin jadi lebih kurus. Aku ingin jadi lebih gemuk, mungkin sebaliknya. Aku ingin jadi lebih rajin. Aku ingin temukan. Kata-kata yang terlalu ekstrim tadi membuat kita akhirnya tidak bergerak kemana-mana. Amigdalamu menyala, mencegahmu berubah menjadi yang lebih baik. Ya, saya tahu orang-orang yang agak perfeksionis, orang-orang yang pikirannya all or nothing, iya atau tidak sama sekali, akan menolak saran saya ini. Tapi percayalah, jalan yang terus-menerus, jalan yang konstan, itu jalan yang terbaik untuk perubahan. Bukan jalan yang snap perubahan mendadak. Nggak banyak orang yang berada di jalan itu. Ini ada beberapa contoh saran untuk jalan yang lebih baik menuju improvement, perubahan. Contoh, kalau resolusi tahun baru tadi, saya mau olahraga lebih rajin gitu. Buat aja resolusinya kayak gini. Saya mau berjalan dengan kecepatan agak tinggi di sekitar rumah selama 10 detik setiap hari. Resolusinya saya mau membaca buku. Maka lebih baik buatlah saya mau baca 1 kalimat di sebuah buku
perharinya. Saya mau meditasi 30 menit per hari gitu. Buatlah resolusi yang lebih sederhana, saya mau mengawasi nafas saya 1 siklus. Tarik nafas, keluarkan nafas, udah setiap harinya. 1 siklus saja. Atau saya pengen bangun tidur lebih pagi gitu, nggak jelas kan? Maka saya mau membuat saya set alarm 1 menit lebih pagi daripada set alarm saya biasanya. Atau saya mau yoga, maka setiap hari saya akan ngegelar tiker yoga. Terus saya gulung lagi. Saya mau jadi pelari maraton gitu. Maka mulailah dengan pakai sepatu lari. Terus lepas lagi. Kalau kamu mendengar saran-saran ini terkesan apaan sih? Absurd banget. Apaan sih? Sederhana banget. Masa gitu doang nggak bisa? Persis itu dia poinnya. Karena saran ini begitu sederhana, karena hal yang kita tuju ini begitu simple, amigdala kita tidak menyala. Kita nggak ada sensasi, berarti aku nggak bisa. Aduh, aku takut nanti kalau gagal gimana. Nggak ada sensasi itu. Sensasi yang ada adalah, masa gitu aja nggak bisa? Ya udahlah, lakuin. Itu sensasinya. Otak kita akan lebih tidak waspada. Amigdala kita menjadi lebih tidak waspada terhadap ancaman perubahan. Karena perubahan yang kita lakukan begitu kecil, sampai otak kita aja nggak sadar. Ngurangin jam tidur 1 menit, pakai sepatu lari doang, cuma gelar tikar yoga, cuma jalan cepat 10 langkah di depan rumah. Aktivitas-aktivitas yang buat kita kesannya, apaan sih sederhana banget? Persis, itu Kaizen. Baca buku 1 kalimat per hari, masa nggak bisa? Masa nggak bisa? Lakukan per hari. Dan kamu akan menemukan, dari 1 kalimat akan jadi 1 paragraf, akan jadi 1 halaman, akan jadi 1 bab. Akhirnya, kita akan terbiasa membaca dan akhirnya 1 buku selesai lebih cepat. Kita akan terbiasa berlari, bukan hanya 10 langkah. Tapi dimulai dari small step. Jangan pasang standar ketinggian. Kalau nggak, amigdala kita nyala dan kemudian menghalangi kita dari perubahan. Untuk long term, perubahan-perubahan ini dibutuhkan. Ketika goal sederhana tadi tercapai, ada jalur saraf yang semakin lama semakin kuat dan amigdala akan menjadi terlonggarkan pada bagian itu. Nggak lagi menganggap ini hal baru yang berbahaya, tapi oh ini sudah ada sejak lama, nggak apa-apa. Karena kita membangun persarafan di otaknya pelan-pelan dan amigdala mengizinkan itu. Sehingga perubahan menjadi lebih konstan dan lebih bisa kita nikmati dalam jangka panjang. Diet pun sama. Semua habit yang baik juga perlu dimulai dari hal kecil yang menurut kita, apaan sih gitu doang? Itu dia prinsip Kaizen. Mulailah tanpa menyalakan amigdala. Mulailah tanpa membuat tubuh kita, aduh gimana ya? Aku takut gimana kalau gagal? Mulailah tanpa itu. Mulai dari step yang sangat sederhana sampai kamu menganggap, kayaknya bodoh banget kalau aku nggak bisa ngelakuin itu. Mulai dari cara-cara yang demikian. Dan cara-cara yang demikian yang membuat Amerika pada saat itu menang di Perang Dunia II. Mari kita manfaatkan teknik yang sama untuk menang terhadap perang dalam dirimu sendiri. Untuk menjadi lebih baik. Jadi, apa targetmu minggu ini yang mau kamu capai yang sangat sederhana? Yuk, sama-sama dengan saya. Kita mulai hidup yang lebih baik. Demikian dari saya, Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Semoga video ini membantu. Terima kasih.